selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita melakukan pembelajaran secara mandiri. Jadi kalian boleh dipersiapkan dulu buku serta alat tulisnya, lalu silakan menonton video pembelajaran hari ini sampai selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapkan diri kalian, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari, sehingga pada hari ini kami akan mulai pembelajaran matematika yang akan dipimpin oleh Bu Keja. Kau pimpin dan sertai ya Tuhan, agar apa yang kami pelajari ini dapat kami pahami dan mengerti, sehingga saat ujian nanti kami dapat mengerjakan dengan hasil yang terbaik. Kau pimpin dan sertai ya Tuhan, agar tidak ada kendala apapun, baik dari jaringan ataupun dari gangguan lainnya. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, untuk pelajaran hari ini kita masih sama ya di bab tentang bangun ruang sisi datar. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti hari ini, seperti biasa, Ibu akan membahas terlebih dahulu tentang tugas 8.2 yang sudah Ibu berikan kemarin. Oke, buat kalian boleh dibuka dulu jawaban dari tugas 8.2 kemarin dan silakan dicocokkan jawabannya. Kalau sudah tepat berarti kalian hebat, namun kalau belum tidak apa-apa. Berarti kalian masih harus tetap rajin belajar lagi. Oke, boleh dibenarkan ya jawabannya nanti jika masih kurang tepat, agar saat ujian nanti tahu gimana cara jawab yang benarnya. Buat yang belum ngumpulin tugas, juga tolong segera dikumpulkan, oke? Sebelum ulangan harian dilaksanakan. Oke, ulangan harian akan dilaksanakan pada hari Selasa pekan depan. Jadi segera dikumpulkan tugas-tugasnya, jangan sampai tertumpuk tugasnya. Oke, sekarang kita masuk ya ke pembahasan tugas 8.2 kemarin. Oke, di sini ada 3 soal ya. Kita bahas dari soal yang pertama, yaitu pada prisma segi 5 dan segi 6. Tentukan jumlah titik sudut rusuk sisi, diagonal sisi atau bidang, diagonal ruang, serta bidang diagonal. Oke, di sini sudah Ibu masukkan ya rumus umum dari prisma. Oke, prisma segi N. Di sini ada titik sudut, rumusnya itu 2N. Kalau rusuk itu rumusnya 3N. Kalau sisi itu N plus 2, sedangkan diagonal sisi atau bidang rumusnya N dikali N min 1. Nah, kalau diagonal ruang itu N dikali N minus 3. Nah, sedangkan rumus untuk bidang diagonal itu ada 2, tergantung N-nya itu genap atau ganjil. Nah, kalau N-nya itu genap, rumusnya adalah setengah dikali N min 1. Sedangkan untuk rumus N-nya ganjil adalah setengah dikali N dikurang 3. Oke, di sini kita jawab satu-satu ya. Yang pertama untuk prisma segi 5 terlebih dahulu. Nah, untuk prisma segi 5 berarti N-nya itu sama dengan 5. Sehingga titik sudutnya itu ada 10, rusuknya itu ada 15, sisinya ada 7, diagonal sisi atau diagonal bidangnya ada 20, diagonal ruangnya ada 10, dan bidang diagonalnya itu ada 5. Oke, jangan sampai salah ya dalam menggunakan rumus bidang diagonal, di mana prisma segi 5 itu N-nya adalah 5. Berarti N-nya itu masuk yang ganjil. Jadi kita menggunakan rumus yang setengah dikali N dikurang 3. Oke, berarti pakai rumusnya yang bawah ya, yang N-nya ganjil. Oke, lalu yang kedua untuk prisma segi 6, berarti N-nya itu ada 6 ya, sehingga titik sudutnya ada 12, rusuknya ada 18, sisinya ada 8, diagonal sisi atau diagonal bidangnya ada 30, lalu diagonal ruangnya ada 18, dan bidang diagonalnya ada 15. Oke, di sini kita pakai rumus yang N untuk genap ya. Berarti kita pakai yang 12 dikali N minus 1.
Oke, bukan N-3 ya. Jadi berbeda rumus untuk bidang diagonal di prisma segi 5 dan segi 6. Oke, Ibu lanjut ya untuk pembahasan soal nomor 2. Nah, di nomor 2 kemarin maaf Ibu kurang menuliskan soalnya. Nah, di sini tambahan soalnya itu jika alas prisma berbentuk segitiga siku-siku di titik B dan di titik E. Oke, di sini Ibu kurang informasi soalnya. Jadi untuk soal pembahasan tentang luas permukaan Ibu berikan bonus ya. Jadi yang Ibu nilai itu hanya di volume pada soal nomor 2. Jadi kalau volume di nomor 2 itu sudah tepat, nah berarti di nomor 2 kalian juga sudah tepat. Untuk luas permukaannya Ibu berikan bonus ya. Nah, tapi di sini Ibu coba bahas ya, kalau soalnya udah lengkap nih seperti yang Ibu berikan sekarang. Nah, kita cari dulu yang pertama volume ya, karena ini volume sudah tepat nih soalnya. Nah, untuk volume prisma, ingat rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, di sini alasnya itu berbentuk segitiga. Oke, berarti luas alasnya adalah setengah dikali alasnya itu 6 ya, bagian AB, lalu dikali tinggi segitiga, yaitu BC. Hasilnya itu 10 ya, BC. Lalu dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah BE, yaitu 18. Sehingga setelah dikalkulasikan, volume prisma yang didapatkan adalah 540 cm kubik. Oke, ini jawaban untuk volume prismanya ya. Sekarang untuk luas permukaannya. Nah, di sini luas permukaan prisma rumusnya itu adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Oke, di sini boleh kalian benarkan ya kalau soalnya sudah lengkap seperti ini. Jadi kita cari dulu ya sisi miringnya, karena di sini sikunya ya tadi. Berarti kita cari sisi miring AC-nya dulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan dari yang diketahui, berarti 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat, maka hasilnya adalah 36 ditambah 100, yaitu akar 136. Jika Ibu hitung ke ubah desimal, maka hasilnya adalah 11,6 cm. Oke, ini untuk panjang sisi AC-nya. Kita masukkan ya ke dalam rumus tadi. Maka luas permukaan prisma hasilnya adalah 2 dikali luas alasnya. Tadi luas alas kita sudah dapat ya di sini. Setengah kali 6 kali 10. Berarti kita masukkan ya. 2 dikali 30 ditambah keliling alasnya. Berarti 6 ditambah 10 ditambah tadi sisi AC-nya yang baru kita dapat, yaitu 11,6. Lalu dikali dengan tinggi prismanya. Tinggi prisma tadi BE ya, yaitu 18. Sehingga setelah dikalkulasikan, hasil dari luas permukaan prisma tersebut adalah 556,8 cm kuadrat. Oke, itu untuk jawaban di soal nomor 2. Oke, sekarang Ibu masuk ya ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 terdapat sebuah prisma belah ketupat dengan panjang diagonal 12 dan 16 cm. Jika diketahui tinggi prismanya adalah 15, tentukan volume prisma belah ketupat tersebut. Oke, ingat kembali rumus dari volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Nah, karena alasnya berbentuk belah ketupat, maka luas dari belah ketupat yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Oke, kita masukkan ya dari yang diketahui di soal ke dalam rumus. Berarti setengah dikali 12 dikali 16 dikali dengan tinggi prismanya. Ini ya, tinggi prisma adalah 15, dimasukkan dalam soal. Lalu kita hitung, maka hasilnya adalah 1440 cm kubik. Oke, itu merupakan pembahasan untuk tugas 8.2. Nanti jika ada yang ingin bertanya mengenai tugas 8.2 ini, boleh silakan hubungi Ibu ya. Jangan takut dan jangan sungkan untuk bertanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi inti kita hari ini. Oke, yaitu tentang limas.
Oke, jadi yang belum kita bahas nih terakhir tentang limas ya. Kemarin kita udah bahas tentang kubus, balok, prisma. Oke, sekarang kita masuk ke limas. Nah, limas ini merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh satu bidang segi N sebagai alasnya. Nah, jadi bedanya sama prisma, kalau prisma itu dibatasi oleh dua bidang segi N. Nah, kalau limas ini cuma satu sebagai alasnya saja. Lalu, untuk sisi tegaknya itu sama ya, berbentuk segitiga. Nah, tapi kalau prisma kemarin ada juga yang nanti bentuknya bisa aja jajar genjang gitu ya, atau persegi panjang. Nah, kalau di limas itu bidang sisi tegaknya pasti berbentuk segitiga. Oke, untuk penamaan limas sendiri sama seperti penamaan di prisma. Jadi tergantung dengan alasnya. Alasnya itu segi berapa. Nah, contohnya di sini ada limas segitiga. Kenapa? Karena alasnya bentuknya segitiga. Gitu ya. Terus di sini ada juga limas segi empat. Karena alasnya berbentuk segi empat dan seterusnya. Nah, itu untuk penamaan sebuah limas. Nah, selanjutnya ada juga unsur-unsur dari limas. Nah, unsur-unsur di limas seperti biasa ada yang namanya titik sudut. Oke, pasti ada nama titik sudut ya. Di sini sudah Ibu tuliskan juga rumus umum dari limas. Oke, limas rumus umumnya untuk titik sudut adalah N+1. Nah, di sini Ibu beri ilustrasi sampai segi 5 ya, biar kalian tuh lebih paham tentang unsur-unsur yang ada pada limas. Nah, karena titik sudut itu N+1, maka di limas segitiga jumlah titik sudutnya ada 4, yaitu di titik A, B, C, dan D. Nah, dan seterusnya ya. Lalu ada juga yang namanya rusuk. Nah, kalau rusuk di limas, rumus umumnya adalah 2 dikali N. Oke, contohnya di limas segitiga, karena segitiga, maka N-nya itu ada 3. Berarti rusuknya ada 3 dikali 2, yaitu 6. Nah, rusuknya apa saja? Yaitu AB, BC, AC, dan seterusnya. Itu untuk rusuk ya. Nah, kalau rusuk tegak, itu sesuai dengan N-nya. N-nya ada berapa, itulah rusuk tegaknya. Nah, rusuk tegak itu contohnya adalah AD. Oke, atau juga BD. Nah, rusuk tegak itu pokoknya yang menuju ke titik puncak dari limasnya. Itu disebut dengan rusuk tegak. Oke, selain itu ada juga sisi tentunya. Kalau sisi di limas rumus umumnya adalah N+1. Oke, jadi kalau di prisma kemarin itu N+2 karena ada untuk bagian alas dan tutup. Nah, kalau di limas itu cuma N+1. Oke, hanya untuk bagian alasnya saja. Nah, kalau di limas itu ada juga namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Rumusnya adalah setengah dikali N dikurang 3. Oke, ini merupakan rumus umum untuk diagonal sisi. Nah, kalau di limas segitiga itu sama ya, seperti di prisma kemarin di bidang diagonalnya atau di diagonal rusuk saat di prisma ya, itu nggak ada. Nah, kalau di limas itu nggak ada pada diagonal sisi dan bidang diagonal. Untuk limas segitiga ya, dia nggak punya diagonal sisi dan nggak punya bidang diagonal. Nah, tapi kalau di limas segi 4 itu ada 2 diagonal sisinya, yaitu di AD dan BD. Jadi ada pada alasnya ya kalau diagonal bidang itu. Nah, lalu selanjutnya untuk di limas tidak ada yang namanya diagonal ruang. Jadi kalau limas tuh nggak punya diagonal ruang, adanya langsung ke bidang diagonal. Nah, rumus umum bidang diagonal itu adalah setengah dikali N dikurang 3. Jadi sama ya seperti dengan rumus umum diagonal sisi. Oke, karena kita berpatokan pada diagonal sisi ini. Contohnya nih, tadi kita lihat di 5 segi 4. Diagonal sisinya itu AC dan BD. Nah, maka bidang diagonalnya tinggal kita tarik ke titik puncaknya.
Titik puncak itu di atas ini ya, yang huruf T, itu titik puncak namanya. Nah, berarti bidang diagonalnya itu ada TAC, itu satu, lalu yang kedua itu TBD. Nah, itu merupakan unsur-unsur dari limas. Nah, di sini ada catatan, untuk sisi miring dan bidang diagonal limas pasti berbentuk segitiga. Sisi miring itu apa? Sisi miring itu yang contohnya TBC. Nah, itu namanya sisi miring. Terus kalau bidang diagonal, nah itu ada tadi contohnya, yaitu TAC, TBD. Nah, itu namanya bidang diagonal. Pasti mereka semua berbentuk segitiga. Oke, itu catatannya. Terus sama seperti tadi udah Ibu sebut ya, kalau limas tuh pasti punya titik puncak. Nah, titik puncak itu ada di atas nih. Contohnya di titik T atau di titik D. Nah, ini namanya titik puncak. Selain itu, limas juga tentunya punya garis tinggi. Nah, garis tinggi ini merupakan garis yang ditarik dari titik puncak sampai ke tengah-tengah alas. Oke, contohnya itu adalah garis tinggi limas TO. Oke, ini adalah garis tinggi limas segi 4. Terus kalau di limas segi 5, nah ini namanya T, di sini misalnya O ya, berarti TO. Nah, ini juga merupakan garis tinggi dari limas segi 5. Oke, nanti ada juga yang namanya tinggi dari sisi miringnya. Oke, kalau tinggi sisi miring itu berarti ada di sini, di samping. Misalnya di sini ada titik E ya, di tengah-tengah BC itu misalnya ada titik E. Maka TE merupakan garis tinggi pada sisi miring. Oke, itu disebut dengan garis miring pada itu disebut dengan garis tinggi pada sisi miring. Itu TE ya. Atau nama lainnya juga sering disebutkan dengan sisi tegak. Oke, beda ya sama rusuk tegak. Jadi TE yang tadi, yang garis tinggi sisi miring, biasa disebut juga dengan sisi tegak. Nah, itu ya untuk unsur-unsur yang ada pada limas. Selanjutnya ada ciri-ciri juga nih dari limas. Yang pertama, hanya punya satu sisi alas dan nggak punya tutup ya, beda sama prisma. Nah, yang kedua, limas itu pasti punya titik puncak dan titik sudut dari sisi alas. Nah, kalau mereka dihubungkan akan terbentuk namanya rusuk tegak. Oke, itu definisi dari rusuk tegak tadi ya, di unsur udah kita bahas. Jadi, kalau limas itu pasti punya namanya rusuk tegak yang terbentuk dari titik puncak dengan titik sudut dari sisi alasnya. Nah, ini namanya rusuk tegak. Beda tadi ya sama sisi tegak. Kalau sisi tegak tuh ada di samping sini. Nah, ada di sisi miringnya. Itu namanya sisi tegak. Tapi kalau rusuk tegak itu terlihat nyata. Seperti ini ya, namanya rusuk tegak. Oke, lalu ciri limas yang ketiga adalah semua sisi miring limas pasti berbentuk segitiga. Oke, itu merupakan ciri-ciri dari limas. Nah, sekarang kita akan masuk ke jaring-jaring limas. Nah, jadi ini terdapat beberapa jaring-jaring untuk limas segitiga, limas segi 4, dan limas segi 5. Oke, lalu ini juga ada beberapa jaring-jaring. Nah, contohnya ini jaring-jaring dari limas segitiga. Ada 2 jenis ya. Lalu untuk jaring-jaring limas segi 4, wah, lebih banyak nih jaring-jaringnya, ada 9 jenis. Oke, di sini udah Ibu selipkan juga ya, seperti biasa ada link GeoGebra. Oke, nanti kalian bisa buka di rumah linknya, lalu kalian bisa cek nih, di copy paste linknya ke Google, lalu bisa kalian bayangkan seperti apa sih kalau jaring-jaring di limas. Oke, gitu ya. Oke, mungkin bisa Ibu coba kali ya. Bentar ya, Ibu mau coba nih. Copy paste dulu link tadi ya. Nih biar kalian juga tahu seperti apa sih ilustrasi dari jaring-jaring limas. Oke, ini Ibu copy paste sebentar.
Nah, di sini ada jaring-jaring 5 segi N di GeoGebra-nya, oke? Misalnya nih, untuk N-nya Ibu tarik dulu ya, Ibu slide ke N sama dengan 3. Nah, di sini bisa Ibu buka ya. Nah, jadi terbentuklah yang namanya jaring-jaring 5 segi 3. Oke, ini titik D merupakan titik puncak tadi ya. Titik puncak dari 5 segi 3. Oke, lalu untuk 5 segi 4 misalnya. Nah, sama ya. Ibu bisa slide untuk dibuka jaring-jaringnya. Nah, terbentuklah namanya jaring-jaring 5 segi 4. Oke, nanti bisa kalian coba di rumah ya. Di slide terus di sini ada sampai jaring-jaring 5 segi 6. Oke, nanti bisa kalian buka GeoGebra-nya biar kalian bisa tergambarkan juga ilustrasi dari jaring-jaring 5 seperti apa. Oke, Ibu balik ya ke PowerPoint. Nah, tadi merupakan jaring-jaring 5. Sekarang kita masuk ke luas permukaan. Oke, ini konsep dasar luas permukaan ya, masih sama. Jadi kita menjumlahkan semua luas yang ada pada jaring-jaringnya. Itu konsep dasar dari luas permukaan. Jadi untuk luas permukaan 5, rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi miringnya. Oke, ini kenapa Ibu tulis gini? Karena tergantung alasnya tuh apa bentuknya. Ada yang segitiga, ada yang segi 4, segi 5, dan seterusnya. Nanti kita masuk ke contoh soal ya, biar kalian lebih mudah nih. Gimana sih cara mencari luas permukaan 5? Nah, atau bisa juga rumus luas permukaan 5 itu dituliskan dengan luas alas ditambah setengah dikali keliling alas dikali sisi tegak. Oke, dikali sisi tegak ya. Ingat, sisi tegak itu adalah yang tadi, yang ada di sisi miringnya. Garis tinggi yang ada pada sisi miring. Jadi bukan rusuk tegak ya, beda. Sisi tegak dan rusuk tegak itu beda. Nanti kita masuk ke contoh soal deh, biar kalian juga lebih paham ya, dari rumus luas permukaan 5. Oke, selanjutnya ada juga tentang volume 5. Nah, di sini Ibu punya sebuah ilustrasi. Oke, ini untuk cara mencari volume 5. Asal-usul dari volume 5 itu gimana? Nah, volume 5 itu sebetulnya bisa kita ambil dari 6 buah 5. Nah, 6 buah 5 kalau kita gabungkan itu akan menjadi sebuah kubus. Nih ya gambarnya. Ini kerangkanya nih kalau kalian lebih jelasnya. Jadi 6 buah 5 kalau digabungkan itu bisa membuat satu buah kubus. Nah, kita ambil dari sana ya. Jadi 6 volume 5 itu akan sama dengan sebuah volume kubus. Ingat volume kubus kemarin rumusnya S pangkat 3 atau R pangkat 3 ya, sama saja. Nah, maka volume 5 kita pindahkan ya ke sebelah kanan jadi 1/6 dikali S pangkat 3. Oke, kalau kalian perhatikan nih, Ibu pecah ya di sini S kuadrat ditambah S. Kenapa? Karena Ibu mau ambil tinggi dari 5-nya. Nah, tinggi 5 itu sama seperti setengah dari rusuk kubusnya. Ya, berarti kalau udah satu sisi ini, maka akan terbentuk 2 kali tinggi dari 5 ya. Maka Ibu tulis 1/6 dikali S kuadrat dikali 2 kali tinggi si 5-nya. Oke, maka 6 dan 2 bisa Ibu habiskan ya, Ibu coret. Hasilnya tinggal 1/3 dikali S kuadrat dikali T, dimana T ini merupakan tinggi 5. Oke, sehingga volume 5 itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi 5. Oke, ini S kuadrat tadi merupakan luas alas ya, atau luas dari persegi S kuadrat. Oke, jadi rumus umum untuk volume 5 adalah 1/3 kali luas alas dikali tinggi 5. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal ya. Oke, di sini ada sebuah 5 berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Nah, jika diketahui tinggi 5-nya adalah 12, tentukan luas permukaan dan volume 5-nya.
Oke, di sini Ibu ingatkan lagi. Rumus luas permukaan limas itu luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi miringnya. Oke, ingat ya konsep dasar dari luas permukaan, menjumlahkan seluruh luas yang ada pada jaring-jaringnya. Oke, berarti kita cari dulu nih luas alasnya. Alasnya berbentuk persegi, maka rumusnya adalah S dikali S atau R dikali R. Berarti 10 dikali 10, hasilnya 100 cm². Nah, selalu kita mencari luas seluruh sisi miringnya. Oke, kita cari dulu. Misalnya kita ambil satu sisi miring. Contohnya sisi miring TBC ya. Ibu ambil satu. Nah, di mana luas dari TBC itu sama dengan luas sebuah segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi segitiga. Berarti setengah dikali BC, alasnya BC berarti ya, dikali tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiganya adalah yang ini ya, yaitu sisi tegak. Nah, misalnya di sini ada titik E yang ada di tengah-tengah garis BC, maka tinggi segitiganya itu garis TE. Oke, kita cari dulu berarti TE nilainya berapa. Nah, kita gunakan teorema Pythagoras ya. Berarti TE sama dengan, TE ini berarti yang sisi miringnya. Ibu ambil segitiga TOE. Oke, di sebelah sini ya. Ibu tarik garis ke kanan. Nah, maka ada segitiga TOE, siku-siku di O. Maka TE sama dengan akar TO kuadrat ditambah OE kuadrat. Kita masukkan TO sama dengan tinggi limasnya. Berarti TO ini adalah 12. OE-nya setengah dari sisi alas limas. Berarti 5 ya. Maka 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, yaitu 144 ditambah 25. Hasilnya adalah 169. Akar 169 adalah 13. Jadi TE-nya itu 13 cm. Kita masukkan kembali ya ke rumus yang ini tadi nih. Maka luas sisi miring adalah setengah dikali BC, BC-nya tadi 10, lalu TE-nya tadi kita dapat 13 ya. Maka setelah dikalkulasi hasilnya adalah 65 cm². Nah, sehingga luas permukaan limas sama dengan luas alasnya tadi 100 ditambah jumlah luas seluruh sisi miring. Nah, ini tadi baru satu sisi miring, berarti kita kali 4 ya. 4 dikali 65, hasilnya 260. Maka luas permukaan limas persegi tersebut adalah 360 cm². Oke, ini untuk rumus luas permukaan yang pertama. Nah, Ibu mau coba nih, kalau misalnya pakai rumus luas permukaan yang kedua. Yang tadi rumusnya itu luas alas, luas permukaan sama dengan luas alas ditambah setengah dikali keliling alas dikali sisi tegaknya. Oke, Ibu masuk ya. Berarti setengah dikali keliling alas, berarti 4 dikali R atau 4 dikali S. Lalu dikali sisi tegaknya. Sisi tegak tuh berarti TE ya. Oke, kita masukkan berarti S-nya 10, TE-nya tadi 13. Sehingga setelah dikalkulasi hasilnya adalah 260. Jadi sama ya. Mau pakai rumus yang ini nih, setengah dikali keliling alas kali sisi tegak, atau pakai yang tadi jumlah luas seluruh sisi miring, hasilnya tetap sama, yaitu 260. Oke, nanti tinggal menyesuaikan kebutuhan atau tergantung kalian enaknya mau pakai rumus yang mana. Gitu ya. Ini untuk luas permukaan. Sekarang kita masuk ke volume ya. Nih, karena tadi baru ditanyanya luas permukaan. Sekarang kita mau jawab nih untuk volume limas persegi tersebut. Nah, rumus volume limas yaitu sepertiga kali luas alas dikali tinggi limas. Oke, luas alasnya tadi adalah sisi dikali sisi, yaitu 100. Tinggi limasnya tadi 12. Nah, jangan lupa dikali sepertiganya. Hasilnya adalah 400. Jadi volume limas persegi tersebut adalah 400 cm3. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama ya.
Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, di contoh soal yang kedua, terdapat 5 segitiga siku-siku di titik B. Nih ya, berarti siku di sini dengan tinggi limas atau sisi tegaknya itu 20. Nah, jadi kalau di 5 segitiga siku-siku soal ini, tinggi limas dan sisi tegaknya sama, yaitu 20 cm. Nah, pertanyaannya adalah tentukan volume dan luas permukaan 5 segitiga tersebut. Oke, kita jawab ya satu-satu. Pertama, luas permukaannya dulu. Nah, untuk luas permukaan limas, rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi miringnya. Oke, di sini Ibu masukkan ya, luas alasnya tadi berbentuk segitiga, yaitu setengah kali alas dikali tinggi segitiga. Berarti setengah dikali 8 dikali 15. Nah, untuk jumlah luas seluruh sisi miringnya, Ibu pakai rumus yang setengah dikali keliling segitiga dikali sisi tegaknya. Oke, karena cara ini akan lebih mudah dibandingkan mencari satu-satu. Karena nih sisi miringnya itu beda-beda alasnya, ada yang 15, ada yang 8. Nah, Ibu pakai rumus yang satunya biar lebih mudah. Jadi Ibu cari dulu untuk sisi AC-nya. Oke, nanti kita menggunakan Pitagoras ya untuk sisi AC-nya. Nah, untuk Pitagoras siku-siku di B, karena kita punya triple Pitagoras, ingat ya, kalau ada 8, ada 15, maka sisi miringnya adalah 17. Nah, nanti boleh kalian coba coret-coret ya, pakai teorema Pitagoras mencari sisi miring. Dari 8 dan 15, hasilnya pasti 17. Oke, di sini Ibu tambahkan ya. Berarti setengah dikali keliling segitiga, yaitu 8 tambah 15 ditambah 17. Lalu dikali sisi tegaknya. Sisi tegaknya tadi di soal diketahui adalah 20 cm. Oke, setelah dikalkulasi, maka luas permukaan 5 segitiga siku-siku tersebut adalah 460 cm². Oke, ini untuk jawaban luas permukaan ya. Sekarang masuk ke jawaban volumenya. Oke, untuk volume limas, rumusnya itu sepertiga kali luas alas dikali tinggi limas. Oke, tadi luas alasnya sebenarnya kita udah dapat ya, setengah dikali 8 dikali 15, lalu dikali dengan tinggi limasnya yaitu 20. Setelah kita kalkulasikan, maka volume limas segitiga siku-siku tersebut adalah 400 cm3. Oke, ini untuk contoh soal yang kedua ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ketiga. Oke, di contoh soal yang ketiga terdapat 5 persegi panjang. Oke, ukurannya udah diketahui semua ya. Dari 5 persegi panjang ini, pertanyaannya adalah tentukan luas permukaan dan volumenya. Oke, pertama-tama kita cari dulu luas permukaannya. Nah, rumus dari luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah setengah dikali keliling alas dikali sisi tegak. Oke, maaf ya, di sini Ibu tipe, harusnya keliling alas, bukan keliling segitiga, keliling alas. Nah, kita masukkan luas alasnya, karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka rumus luasnya adalah panjang dikali lebar, yaitu 21 dikali 7. Lalu setengah dikali, nah keliling alasnya berbentuk persegi panjang, berarti 2 dikali panjang ditambah lebar, berarti 21 ditambah 7 dikali 2. Nah, itu rumus keliling persegi panjang ya, jangan lupa. Lalu kita kali dengan sisi tegak. Oke, sisi tegak tuh yang di sini ya, yang ada di sisi miring, yaitu 28. Oke, setelah kita kalkulasi nih, ini caranya jangan lupa ya, dikerjain dulu penjumlahannya, berarti 21 ditambah 7, 28. Oke, 28 dikali 2 dikali setengah, habis. Jadi tinggal 28 dikali 28, hasilnya 784. Ditambah dengan 147, hasilnya adalah 931. Jadi, untuk luas permukaan limas persegi panjang tersebut adalah 931 cm². Nah, sekarang kita akan jawab untuk volume limasnya.
Nah, volume 5 rumusnya adalah 1/3 kali luas alas dikali tinggi limas. Oke, tadi luas alasnya itu panjang kali lebar ya. Berarti 21 dikali 7 dikali 1/3 jangan lupa, lalu dikali dengan tinggi limasnya yaitu 25. Maka volume limas persegi panjang tersebut adalah 1225 cm kubik. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh soal untuk pembahasan di materi limas. Oke, ini adalah slide yang terakhir, yaitu slide yuk dicoba. Oke, ini tugas 8.3 ya. Jadi silakan seperti biasa kalian kerjakan di buku tulis kalian. Ditulis dengan langkah pengerjaan yang lengkap ya, jangan hanya jawaban akhirnya saja. Oke, untuk tugas, Ibu deadline-kan sampai sebelum jam pelajaran selesai. Oke, jadi bukan sampai jam 6 sore lagi ya, tapi sampai sebelum jam pelajaran selesai. Jadi silakan kalian kerjakan tugas 8.3, deadline-nya sebelum jam pelajaran matematika selesai. Oke. Nanti untuk tugasnya silakan kalian kumpulkan di Google Classroom. Oke. Jika ada kendala nanti selama pelaksanaan pembelajaran ini, selama kalian menonton video atau saat mengerjakan, nanti boleh langsung tanyakan ke Ibu Kezia. Oke. Sekian untuk pembelajaran mandiri hari ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian diskusikan, boleh silakan langsung hubungi Bu Kezia. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita tetap sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa.